Halo, ketemu lagi di Pingpong Plus. Kali ini saya mau review satu karet yang agak beda. Biasanya karet Cina, sekarang karet Eropa lagi. Balik lagi ke karet Eropa. Ini ada Andro GTT 50. Sebelumnya kita pernah, atau saya pernah coba review satu karet GTT juga ya, GTT 45. Jadi kalau dilihat sih memang 50-nya ini di sini hard. Nah, ini di sini hard. Yang 45 medium, yang softnya ini Andro GTT 40. Nah, Andro GTT Rogue buatnya gimana sih? Rogue hard sponge. Rogue tuh itu kan, Rogue tuh nakal. Wah, sponge hard yang nakal gitu. Masa kayak gitu. Spin based teknologi yang berbasiskan spin, iya kayak gitu kali. Develop for strong offensive player. Ini dibangun untuk pemain serang, kayak gitulah. Kok jadi ini ya, jadi kayak translate. Meskipun salah translate-nya. The inbuilt tensor effect provides balance with huge power. Jadi ini udah ada tensor ternyata. Efek tensor yang tertanam menghasilkan keseimbangan dengan power yang besar, gitulah. Ini tensor BIOS made in Germany. Ya, ini hard. Saya pakai yang maksimum. Bentar, kita buka dulu biar enak guntingnya, pakai yang gede nih. Ini buat potong karet juga enak. Saya kalau potong karet OX pakai gunting sih, gunting ini. Tapi kalau pakai potong karet licin saya pakai cutter. Ini dah karetnya. Andro GTT 50 maksimum. Nah, ini enggak energy cell pastinya, beda sama Rascenter juga enggak semua energy cell. Yang energy cell cuma Rascenter R45, R48 sama R53. Yang lainnya enggak. Ada bekas ini bekas bolong. Ini dia karetnya, Andro GTT 50. Kalau dipegang sih ini 50-nya Andro, 50-nya Eropa. Meskipun Eropa juga beda-beda, di setiap mereknya beda-beda. 50-nya Andro segini. Ini sih lebih soft dari Rascenter R50 kalau menurut saya. Masih lebih soft. Nah, tapi kalau dibanding sama karet Cina, kalau karet Cina 50 tuh udah tahu genteng atau batu lah. Yang 40 aja udah kayak batu yang kalau karet Cina. Nih, masih sama GTT 45 yang kemarin. Ininya kayak gini, konfigurasi. Tensor, BIOS, terus di sini nomor registrasinya kayak gitulah. TTF, GTT Andro. Ini kok ada fingerprint. Untuk sponsnya maksimum. Kelihatannya sih kayak yang banyak porinya ya, cuma ini nggak terlalu bolong gitu. Kalau kayak R48 gitu, si bolong-bolong itu kelihatan jelas. Ini meskipun kayak banyak porinya kayak Asar gitu, cuma masih lebih padat kalau menurut saya, tapi lebih soft. Nggak tahu yang lebih soft nih, ini sih lebih soft dari 48, enggak dong, bukan, yang 50. Kalau sama 48 ini hampir sama menurut saya, R48. Jadi ini sih kalau di sini katanya peruntukannya untuk pemain mana?
Ya untuk pemain serang sih, tadi kata yang di belakangnya itu develop for strong offensive player. Buat strong offensive player berarti buat saya yang nggak strong gimana dong? Itu kita coba aja. Jadi nggak selama-lama lah, langsung kita coba di meja karet made in Germany ini. Yang waktu yang 45 saya waktu itu bilang ini lebih cocok di backhand dan si forgivingnya besar banget. Yang ini saya bakal pakai di forehand, backhandnya kita pakai long pitch. Jadi langsung aja kita coba di meja. Ini dia Andro GTT 50. Halo, kita balik lagi. Tadi saya udah coba karetnya. Ini Andro GTT 50. Dan saya cobanya di kayu Sunway. Ini karbon, Sunway-nya karbon. Dan untuk karet sebelahnya saya pakai Andro Good. Nanti kita bahas Andro Good-nya di video yang lain. Sekarang kita bahas GTT 50-nya dulu. Dan sebelumnya Andro GTT 50 ini ternyata bukan karet untuk market Indonesia. Yang market Indonesia waktu itu udah ada 45, paling banyak sih 45. Ada 40 juga, cuma yang paling banyak ini 45. Saya udah pernah review 45, di sini ada Andro GTT 45. Lalu ini Andro GTT 50 lebih hard. Ini sebetulnya marketnya untuk di Korea GTT 50 ini, cuma Andro Indonesia katanya mencoba buat masukin ke sini dan ternyata bisa. Jadi sekarang masuk Indonesia GTT 50, cuma nggak terlalu banyak juga dan agak limit, agak terbatas karetnya GTT 50. Memang lebih hard, memang kerasa lebih hard dari GTT 45. Cuma menurut saya ini lebih kenceng daripada yang 45. Yang ini tensor
udah GTT 50 ini udah tensor heart maksimum dia tensor. Dan kalau dilihat ini sponsnya masih mirip-mirip spons Android lah yang banyak porinya, tapi kalau yang 50 ini agak hard jadi porinya nggak terlalu besar. Kalau sama Rascenter atau Hexer Grip nggak terlalu sama, mungkin sama, lebih sama ke Plakson. Android Plakson itu agak sama. Android GTT 50 ini gimana ya? Waktu pertama saya pakai strokan, si tensornya tuh berasa banget. Selama ini saya pakai karet biasa tuh, pakai karet tensor ya hampir-hampir sama aja. Cuma nggak tahu pakai karet ini baru pertama pukul tuh langsung berasa tensornya. Jadi kayak ada katapult efeknya gitu, besar banget. High tension kalau di butterfly. Ini si mantulnya tuh, tendangannya tuh beda banget. Ini Android nggak tensor dan pakai ini beda. Nanti kita bahas Androidnya. Ini beda kalau sama karet yang nggak tensor. Gimana ya? Kena bola tuh soft gitu rasanya. Ini kayunya karbon, meskipun ini kayunya soft karbon tapi lumayan. Tapi nggak terlalu kencang. Pas kena bola ini rasanya soft, tapi si larinya, si tendangannya ini besar banget. Katapult efeknya tuh besar banget si karet ini. Saya pukul pelan, bolanya kenceng. Saya pukul kenceng dan ya udah pasti kenceng. Terus waktu saya coba karet ini tuh memang saya harus agak ngerubah sedikit tangan. Nggak boleh yang ngambilnya terlalu di permukaan juga. Harus ada sedikit lebih dorongan, soalnya kalau main terlalu di permukaan, gak tahu kenapa saya kalau pakai karet Eropa nggak bisa kayak gitu. Jadi memang beda cara pakainya, cara pukulnya juga beda. Karet Eropa, karet Cina beda. Saya coba karet Eropa lagi di forehand dan beda. Ini sebetulnya lebih gampang cara pakainya. Mau tabrak segimana juga si bouncy-nya tuh bikin bola yang dihasilkan tuh, meskipun kita nggak niat ngegesek tapi ada gesekannya ke sana. Jadi tinggal tabrakin aja, bolanya lari dan gesekannya udah bagus. Dan ini juga memang GTT 50 si putarannya kalau menurut saya sih lebih bagus daripada GTT 45. Cuma kontrolnya lebih bagus yang 45. ini dapat di putaran sama di speednya. Ini buat saya kenceng banget karetnya. Ya gitu, jadi bukan baru kena, maksudnya pas perkenaan dengan bola kerasa gitu pas masuk ke dalam sponsnya, lalu mental lagi, ya kayak ketepel aja lah gitu, kayak katapult. Ini besar banget efeknya. Itu buat main deket meja sebetulnya ini agak repot, cuma menurut saya ini lebih enak mainnya agak sedikit mundur sedikit gitu. Jadi ini mainnya lebih yang ke kita main parabol, main curve, cuma bukan loop gitu juga. Ini lebih enak main top spin, main counteran kayak gitu. Main di atas meja enak, cuma memang mainnya harus lebih banyak direct gitunya, yang fast spin gitu di atas meja lebih enak. Kalau main jauh dari meja ini lebih bisa lengkap lagi. Mau yang parabolnya segimana, mau curve-nya kayak gimana, speednya udah dapet. Jadi ini gampang dipakai lah, menurut saya gampang dipakai. Cuma memang kalau buat blok atau kayak gitu, ini kontrolnya harus sedikit lebih ditambah lagi sama si usernya, sama si playernya. Soalnya kalau kontrol jujur aja ini lebih bagus yang 45 daripada yang 50. Ini 50 lebih ke speed and spin lah kalau menurut saya.
Jadi gitu, Android GT45 ini yang sebenarnya ini buat market di Korea, tapi bisa sekarang masuk ke Indonesia. Kalau ada yang minat, langsung aja cari barangnya di toko-toko olahraga terpercaya atau di reseller yang terpercaya juga, di online shop yang terpercaya, atau ke Pingpong Plus yang udah pasti terpercaya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.